9 akan mempresentasikan tentang kiprah, tradisi, dan pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid serta relevansinya dengan permasalahan kontemporer ekonomi dan politik kontemporer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ranti Najwa Ningtyas dengan NPM 2024 1450525 dan saya bersama dengan Azali Adha Putri Agung dengan NPM 2024 1450348. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur merupakan tokoh sentral dalam sejarah modern Indonesia. Sebagai kiai intelektual, budayawan, dan Presiden RI keempat, Gus Dur memainkan peran penting dalam membentuk wacana kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. Pemikiran dan tradisinya yang berakar kuat pada Islam Nusantara sangat relevan untuk memahami dan merespon tantangan ekonomi dan pihak kontemporer. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dikenal dengan Gus Dur merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Ia bukan hanya dikenal sebagai seorang ulama besar dan pemikir Islam progresif, tapi juga sebagai budayawan, tokoh demokrasi, dan Presiden Republik keempat. Latar belakang keluarganya sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari serta pengalaman pendidikannya yang luas di Timur Tengah dan Barat membentuk pandangan keagamaan yang terbuka, toleran, dan inklusif. Gus Dur dikenal sebagai pelopor dalam menyuarakan nilai pluralisme, demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Perjuangannya membela hak kelompok minoritas, mengkritisi sistem, dan menindas rakyat kecil, serta keberaniannya menentang keadilan menindaknya simbol moral bangsa. Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, pemikiran dan perjuangannya tetap menjadi rujukan penting dalam membangun bangsa yang demokratis, adil, dan beradab. Dalam konteks tantangan kontemporer seperti pertimbangan ekonomi, korupsi, menguatnya politik identitas, serta krisis kepemimpinan moral dan pemikiran dan keteladanan, Gus Dur masih sangat relevan. Oleh karena itu, memahami kiprah, tradisi, dan pemikirannya tidak hanya penting bagi kajian historis, tapi juga inspirasi dan solusi dalam merespon berbagai persoalan bangsa saat ini. Selanjutnya ada kiprah dan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sebagai ulama dan budayawan, Gus Dur adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia tumbuh besar dalam lingkungan pesantren, mengayuh pendidikan di Timur Tengah dan Barat, serta menjadi pemikir lintas budaya. Ia memadukan Islam tradisional dengan nilai-nilai modernitas dan demokrasi. Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, dan keluarga pesantren terkemuka. Sejak muda ia akrab dengan tradisi intelektual Islam pesantren. Pendidikan formalnya mencakup studi di Universitas Al-Azhar Kairo dan Universitas Baghdad yang memperkaya wawasan keagamaannya. Ia juga membaca pemikiran filsuf barat seperti Kant, Hegel, dan Marx. Gus Dur tidak hanya menguasai kitab kuning, tapi juga aktif menulis esai, cerpen, dan kritik budaya. Gus Dur menjadi pemimpin NU pada masa krusial, ini pasca Orde Baru, mengendalikan politik Islam, dan pada Muktamar Sibudono tahun 1984 ia mendorong NU untuk kembali ke Madinah. Tahun 1926 yaitu fokus pada peran soal keagamaan, bukan politik praktis. Langkah ini memperkuat posisi NU dengan kekuatan moral dan kultural. Ia juga aktif membela kebangsaan dan beragama dan hak asasi manusia melalui forum-forum nasional dan internasional, serta menggagas Forum Demokrasi tahun 1991, mode dialog lintas kelompok di tengah referensi politik. Dan nilai-nilai yang Gus Dur, pluralisme dan toleransi. Gus Dur adalah pelindung minoritas. Ia menentang persepsi terhadap Ahmadiyah, Syiah, dan penganut agama leluhur. Ia percaya bahwa negara tidak boleh tunduk dan pada tekanan kelompok mayoritas yang intoleran. Dalam pandangannya, pluralisme bukan hanya kenyataan sosiologis, tapi juga komitmen etis teologis. Gus Dur konsisten membela hak-hak kelompok minoritas, etis agama maupun etis politik. Ia percaya bahwa ketuhanan bangsa tetap pada keberagamaan. Humanisme dan kemanusiaan. Dalam banyak pidato dan tulisan, Gus Dur menekankan bahwa agama Islam harus membawa kedamaian, bukan permusuhan. Ia menolak tafsir agama dan
eksklusif yang keras. Dia juga mengedepankan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa. Baginya, agama harus berpihak pada kemanusiaan. Gus Dur mengedepankan pemikiran Islam yang ramah, terbuka, dan berpijak pada nilai-nilai universal. Relasi pemikiran Gus Dur terhadap permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Ketika terhadap neoliberalisme, Gus Dur menolak model ekonomi neoliberal yang hanya menguntungkan elit. Dalam konteks hari ini, kritik itu masih relevan mengingat kesenjangan sosial ekonomi masih tajam. Dalam proses pembangunan sering tidak berpihak pada rakyat kecil. Gus Dur melihat neoliberalisme sebagai bentuk kapitalisme global yang merusak kedaulatan ekonomi bangsa dan memiskinkan rakyat. Kritik ini relevan di tengah agenda pembangunan yang masih mengorbankan petani, nelayan, dan masyarakat adat demi investasi asing atau megapolitik yang tidak positif. Etika ekonomi dan keadilan sosial. Gus Dur menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh semata-mata berdasarkan kualifikasi untung rugi, tapi juga berlandaskan etika dan kepedulian sosial. Hal ini sangat penting dalam konteks maraknya korupsi, nepotisme, dan konteksi kekayaan pada segelintir elit yang melebar jurang ketimpangan. Demokrasi yang Demokrasi menurut Gus Dur bukan hanya soal pemilu, tetapi juga pemenuhan hak warga negara, kebebasan berpendapat, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ini sangat relevan ketika demokrasi Indonesia sangat prosedural, namun minim substitusi seperti rendahnya partisipasi publik dan politik uang yang merajalela. Kepemimpinan moral dan etis Gus Dur menunjukkan bahwa politik tidak harus kotor. Ia memberi contoh bagaimana pemimpin bisa jujur, berintegritas, dan menjadikan kemanusiaan sebagai poros kebijakan di tengah kepercayaan publik terhadap elit politik. Teladan kepemimpinan seperti Gus Dur sangat dibutuhkan. Mengatasi politik identitas, Gus Dur secara tegas menolak penyalahgunaan simbol agama etis demi kekuasaan. Ia memperingatkan bahwa politik identitas hanya akan memecah belah bangsa dan merusak tatanan demokrasi. Pemikirannya ini penting untuk mendorong politik yang lebih rasional, inklusif, dan berkeadaban. Kesimpulan, Gus Dur merupakan tokoh multidimensional yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah intelektual, sosial, politik, dan keagamaan Indonesia. Sebagai ulama, budayawan, pemimpin organisasi keagamaan, dan Presiden Republik Indonesia, Gus Dur memainkan peran besar dalam memperjuangkan nilai-nilai dasar kebangsaan, pluralisme, toleransi, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan. Kiprahnya tidak hanya berhenti pada level retorika, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang seringkali melawan arus demosi kekuasaan demi membela kelompok rentan dan memperjuangkan hak-hak dasar setiap warga. Relevansi pemikiran Gus Dur sangat terasa dan dalam konteks Indonesia kontemporer di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi, politik yang kian transaksional, dan maraknya politik identitas yang memecah belah. Warisan intelektual dan moral Gus Dur menjadi sumber inspirasi yang lekang oleh waktu. Pemikirannya tentang demokrasi yang substansial, keadilan ekonomi berbasis kerakyatan, dan pentingnya kepemimpinan yang bermoral sangat diperlukan untuk memperkuat fondasi kebangsaan dan kehidupan bernegara yang lebih adil dan inklusif. Bangsa Indonesia memerlukan lebih banyak figur seperti Gus Dur, sosok yang berani melawan ketidakadilan, berpikir terbuka terhadap perbedaan, dan menjadikan kemanusiaan sebagai landasan utama dalam bertindak. Gus Dur telah mewariskan bukan hanya pemikiran tapi juga contoh keteladanan yang memimpin dengan hati nurani dan saran. Pemikiran Gus Dur perlu diatasutamakan dalam pendidikan, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda agar lebih toleran, inklusif, dan berjiwa sosial. Pendidikan multikular berbasis nilai-nilai Gus Dur akan memperkuat persatuan dalam beragama. Pemerintah dan masyarakat perlu mengembangkan kembali ekonomi berbasis komunitas sebagaimana yang diperjuangkan Gus Dur seperti koperasi, pesantren ekonomi, dan UMKM. Hal ini penting untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Para pemimpin bangsa hendaknya meneladani prinsip moral Gus Dur dalam kepemimpinan, jujur, adil, dan berpihak pada keberanian, bukan sekadar kekuasaan. Kepemimpinan yang demikian akan mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Negara harus hadir dalam menjaga hak-hak kelompok minoritas sebagaimana yang telah diperjuangkan Gus Dur dalam politik dan kebijakan. Prinsip nasionalisme harus dijaga agar tidak demokrasi berbasis agama, ras, atau keyakinan. Industri-industri seperti pesantren, kampus, dan komunitas intelektual perlu terus mengkaji, mendiskusikan, dan mengembangkan pemikiran Gus Dur agar tetap konstruktif dan dapat menjawab
pertentangan zaman. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.